Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, obrolan malam ini melanjutkan komentar-komentar. Terutama yang berkaitan dengan manajemen PLKB yang disebut dengan mikir lumpat hakan. Itu ya. Kemudian Aki ingin bercerita bahwa dulu Aki belajar di pertanian karena manajemen penyuluhan itu yang paling bagus adalah di pertanian. Dari mulai rembug nasional sampai saung meeting sahamparan di sawah. Itu beliau-beliau para pemimpin pertanian saat itu berbicara ke Aki bahwa kalau staf di kantor itu tidak berpribadi, tidak bisa ya. Tapi kalau penyuluh itu berpribadi. Jadi bagaimana kerjanya dia itu akan tergantung pada dianya sendiri. Tidak berarti dia kerja sendiri, mungkin ada koordinasi. Tapi paling tidak bahwa perencanaannya dia, pelaksanaannya dia, dan evaluasinya juga dia. Baru nanti dievaluasi secara organisasi. Itu satu. Yang kedua, kalau gitu ya PLKB juga bisa berpribadi, ya sama penyuluh. Itu ilmu pertanian. Kemudian yang kedua, kita punya data. Data itu kan dulu ada yang disebut dengan rekap. Di dalam rekapan itu ada dua analisa. Analisa ke pinggir itu adalah untuk KIA individu. Analisa ke bawah untuk KIA kelompok. Ya kan jalur ke situ kan satu keluarga aja. Ke bawah itu untuk satu kelompok. Nah kalau sekarang bisa nggak kita melaksanakan program mikir lumpat hakan? Itu sangat bisa. Kita contohkan saja. Kang Deddy Mulyadi sebelum jadi gubernur bahkan sesudah jadi gubernur dia melaksanakan program itu. Dia kan mikir sedikit lumpat hakan. Jadi apa saja yang terlihat di jalan, apa saja masalah yang ditemukan langsung dia eksekusi. Gitu maksudnya. Ya tentu harus beda ya. Jadi malah terbalik kalau menurut Aki itu bisa dulu lumpat ya hakan. Ya, lumpat mikir hakan begitu. Bisa begitu ya. Jadi tidak bertele-tele. Apa saja. Nah, syaratnya adalah yang pertama apa? Jalan-jalan. Jadi kalau tidak jalan-jalan tidak akan ada kita ketemu masalah-masalah yang sifatnya aktual. Dan ini sekali lagi menurut Aki tidak akan ada data yang salah. Beda dengan data yang direkap, kemudian dihitungkan, itu mah untuk konsumsi ke atas. Tapi konsumsi ke bawah sekali lagi menurut Aki, apa yang dilihat, apa yang dieksekusi. Mungkin eksekusinya beda. Begitu melihat orang yang sakit, kita itu ya, itu langsung saja kita koordinasinya ke puskesmas. Beda dengan Kang Deddy. Kalau Kang Deddy sudah punya dokter pribadinya, dia dokter pribadinya suruh datang. Itu yang disebut home care. Sekarang itu kan teorinya gaya home care. Langsung kan jadi kan anaknya yang ini kan ikut nimbang di posyandu. Langsung aja di situ. Kalau mau nyumbang, kalau mau evaluasi ikut dan lain sebagainya. Jadi bisa. Kita itu sekarang kalau ketemu dengan orang yang stunting, langsung aja di wilayah itu dilaksanakan. Nah itulah yang sebetulnya tidak bertele-tele. Aki zamannya Pak Muhyi, mohon maaf ini ya, zamannya Pak Muhyi, zamannya Pak Maman, yang bos-bos kita itu sangat dihargai bagi orang yang mendapat akseptor selewat. Artinya dia itu pergi langsung dapat akseptor. Dan buat siapa? Buat para kepala bidang, buat para kepala seksi, buat para supir yang sering bepergian. Saya dengan Pak Muhyi di Jasinga itu mendapat orang yang sedang sakit, anaknya banyak. Itu tukang durian, langsung
pada saat itu ingin ber-KB tadi, tapi tidak tahu caranya dan tidak tahu ongkosnya harus bagaimana. Karena waktu itu belum zaman HP-HPan, ya sekitar tahun 87, 88 kan HP-nya belum begitu banyak. Nah akhirnya datang ke kantor langsung ditelepon kepala BKKBN-nya, alamatnya di sana, dan lain sebagainya. Aki sering mendapat dengan si Ahmad itu ya, mampir di Cipatat ada tukang durian juga dengan mau beli apa itu Aki lupa, peyem kalau tidak salah. Langsung dia ngobrol si Ahmad itu, besoknya datang. Nah itu yang disebut dengan manajemen mikir lumpat hakan. Sekarang banyak, kita tuh mau apa ya? Misalnya lansia berdaya, itu kan yang quick win itu, jangan terlalu banyak teorinya ya. Kita menemukan saja, beda dengan yang disetap, yang harus lapor dulu kepada pimpinan dan kalau penyuluh itu langsung sajalah ya. Aki itu begitu. Jadi lihatlah si Kang Deddy, dan itu kalau menemukan orang yang misalnya dagang petai, sengsara, ditanya terus, itu saja di situ datanya. Nah modalnya, 1 bepergian, 2 adalah culang cileng. Jadi modalnya itu culang cileng, larak lirik, melihat sana sini, apa permasalahan yang ada. Dan yang harus paling berani adalah harus mencari masalah. Kemudian kita selesaikan. Ya walaupun tidak selesai langsung ya, tidak mungkin semuanya beres. Toh semacam KDM juga kadang-kadang kan harus besoknya diulangi lagi dan lain sebagainya. Begitu. Makanya dulu kita pada waktu kita kunjungan ke Elko itu kan ada 3 tahap tuh. Yang pertama adalah yang menerima langsung diberi SP si kartu biru itu. Nah si SP itu adalah surat pengantar untuk ke klinik. Di situ disebut tanggal berapa dia harus datang ya ke klinik dengan catatan harinya hari buka klinik. Itu SP itu. Yang mikir-mikir juga itu langsung diberi SP. Jadi 2 yang diberi SP itu, yang menerima dan yang pikir-pikir. Sedangkan yang menolak itu tidak diberi dulu. Nah, nanti dilihat apakah yang diberi SP itu ditunggu oleh kita ada enggak ke klinik. Kalau tidak ada, kita langsung lagi eksekusi. Dengan apa? Ada yang disebut dengan revisit. Bagi yang tidak datang, revisit itu kunjungan ulang. Tapi ada juga yang disebut follow up. Yaitu orang yang sudah datang. Sudah datang juga kita di follow up lagi. Itulah manajemen penyuluh. Manajemen penyuluh. Jadi sekali lagi, bukan sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi, tidak ada yang tidak bisa sekarang. Malah sekarang lebih akurat kayaknya. Daripada data-data yang kadang-kadang itu kepentingan, politik lah dan lain sebagainya. Sehingga banyak bantuan-bantuan yang sekarang itu salah sasaran. Karena apa? Karena bukan data real. Kalau kita ketemukan di lapangan itu data real. Ya. Sekali lagi, kebanyakan kita sekarang agak sedikit menghindari masalah. Akhirnya kan ngebeledug lagi. Itu kan tidak, karena tidak, kita diam aja lah kalau tidak ada masalah. Setelah ada masalah juga kita diam. Ya kondom untuk remaja, vasektomi. Kemudian sekarang itu bagaimana respon? Bahwa gubernur itu tetap dia itu tidak akan di mana-mana saja. Dari 7 poin itu poin ke-6-nya tetap bahwa kita itu pengendalian penduduk di Jawa Barat harus terkendali benar. Ya. Itu saja dari aku. Jadi sekali lagi bahwa yang sekarang lebih banyak kemungkinan untuk melaksanakan manajemen mikir lumpat hakan atau dibalik lumpat heula mikir. Lumpat itu artinya bepergian, mendapat masalah baru kita eksekusi. Oke, ini saya kira kalau kita banyak sekarang itu ada PNS, ada P3K, ada PPD, ya itu semua kalau bergerak, makanya quick win itu insya Allah. Itu satu. Yang kedua ada komentar dari Kang Dede Rusyono tentang Aki sastra Sunda itu yang kemarin. Kang Dede betul, dia bilang sekedar Purwakanti bahasanya, tapi itu mungkin yang menarik.
cuek aja, tidak peduli orang menyebut bahwa itu mantra, jangjawokan. Kata Kang Dede, kalau kita ber-KIE ya, naik ke panggung tanpa persiapan, maka kita akan turun tanpa penghormatan. Itu ya. Jadi naik tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan, kita akan ngawur di atas. Ya begitu. Kecuali mungkin ya orang-orang yang sudah piawai seperti KDM, kayaknya tanpa dia juga pasti pakai persiapan, hanya di otak persiapannya ya. Di otak langsung begitu derlang satu permasalahan, itu adalah sangat luar biasa. Ini buat contoh buat kita ya. Terlepas daripada orang senang tidak senang, Aki masih mengira bahwa 90% orang di Jawa Barat senang ke Kang Deddy. Yang 10% tidak senang. Jadi kalau penduduk 50 juta, itu paling yang tidak senangnya 5 juta. Itu perkiraan Aki. Oh Aki itu salah. Nah, salah gini yang namanya perkiraan. Daripada orang di TV itu ngomongnya kayak gitu aja gini. Sana sini ngomong. Tapi wah hanya sebetulnya cari honor. Itu aja dari Aki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.